Kita akan baca firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 19 hingga ayat yang ke-40. Berikut pembacaan Alkitab kita tentang kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu menjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunuskan pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan pada mereka, dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota itu menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, keluarga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rum, maka takutlah mereka. Mereka datang meminta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masih ada semangat? Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mesti semangat orang Kristen, tidak usah jajal lihat itu pergumulan hidup. Nah, di sini berbicara tentang kepala penjara Filipi. Nah, dikatakan di sini, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ini sebenarnya berbicara itu perempuan yang kesurupan. Jadi kalau orang baca ini, lihat dulu konteks, jangan cuma baca di bawah, lihat dulu di atas. Jadi ini coba buka di Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Kenapa sampai orang ini terseret masuk ke dalam penjara?
Gara-gara ke apa? Ini Paulus dan Silas dorang masuk penjara. Coba baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Dikatakan pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, Paulus dan Silas pergi di tempat sembahyang. Tempat sembahyang itu dinamakan sinagog, bait Allah yang dorang mau masuk di situ. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung itu artinya orang yang perdukunan. Perdukunan, praktek perdukunan ini yang menyangkut ilmu hitam. Selanjutnya, dengan tenungan-tenungannya, mulai DP dia kasih keluar DP ilmu. Tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar lewat DP praktek perdukunan ini. Dia dapat ini. Mulai datang satu, rupa sama dengan tuh yang aba-aba atau akang-akang datang. Ba, akang boleh kita mau obat ini apa? Kita ke ini kok rupa berat. Lepas tuh ada ini. Habis kelar ini tentu ada doi. Kasih tinggal akan gula. Ini dimaksudkan di ayat ini supaya kita menjelaskan supaya orang mengerti. Kemudian ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Jadi ini yang perempuan yang dukun ini, dia ikut Pak Paulus dengan Silas dari belakang. Kong sambil dia begini, dia kan kerasukan setan. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan padamu jalan kepada keselamatan. Ini tuh roh yang ada Pak perempuan ini tanpa disadari. Ini roh ini, bilang, ini orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Bayangkan setan pun tahu bahwa ini dikuasai oleh roh Allah yang ada pada orang lebih besar. Mereka memberitakan padamu jalan kepada keselamatan. Mar ini Saulus dengan Silas sok pasti ulang-ulang toh. Dan mau bilang apa nana ini? Bapak jalan kok nggak mau bataria di belakang pak kita. Sampai begini. Hal itu ayat 16 ayat 18. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Selalu terus itu terus. Tetapi ketika Paulus tidak tahan, aduh, karena ini so mengganggu kita pelayanan. Gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Dia langsung begini. Lama-lama dia jamah sama dia biasa dengan hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dia pegang ini. Sampai dia bilang, demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga roh itu keluar. Nah, itu maksudnya. Cuma masalahnya sekarang, dengan tindakan daripada Paulus ini meresahkan. Cuma gara-gara Paulus menumpangkan tangannya mengusir roh yang ada di perempuan si dukun ini, akhirnya apa? Roh tenung, semua yang dia pakai tak lepas. Jangan main-main dengan orang yang diurapi Allah. Makanya coba lihat di dalam nama Tuhan Yesus, kalau namanya prematon akartaton, roh jahat yang mengikat orang ini, sehingga roh yang ada di dalam dirinya ini yang dikuasai, dirasuki oleh kuasa jahat, pergi pelanteng lari. Kemarin kita di orang di Bunaken berdoa, ada kesurupan. Memang dia tidak tahan dengan kuasa daripada Tuhan, karena memang roh jahat ini dia tidak akan berkuasa kepada orang yang dia masuki, betul orang masuki dia kuasai. Tetapi ketika ada orang yang bersih hatinya, orang yang ada di dalam Tuhan terlepas. Makanya itu pentingnya orang-orang Kristen. Belajarlah kepada Paulus yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan pengetahuan, yang penuh dengan kuasa. Kuasa itu orang punya kuasa. Eksorsia, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi yang bagaimana? Tidak semua pendeta-pendeta punya kuasa itu. Kalau pendeta-pendeta hidupnya tidak benar, pendeta-pendeta itu pikiran kotor, pendeta itu cuma jabatan karena cari doi. Biar dia mau tumpang tangan, dia mau tumpang kaki, tidak mau jadi. Cuma karena kuasa Tuhan yang bisa. Sekarang orang berbicara ini, di situ ada Silas. Orang bertanya, apa itu Silas? Jadi banyak orang Kristen dong baca ini. Cuma asal-asal khotbah. Di sini ada Paulus dengan Silas. Silas ini disebut Silvanus. Jadi dia Silvanus, dia masuk di 70 murid. Ada 12 murid Tuhan Yesus. Ada juga yang namanya Silas. Silas ini adalah termasuk di 70 murid. Makanya disebut Silvanus adalah orang Kristen pada abad pertama Masehi yang masuk di
70 murid ini yang menjadi uskup di Tesalonika. Uskup berarti dia adalah pemimpin. Uskup jangan kawin enggak? Kalau selama ini orang bilang kan kawin. Kalau ibu so laki-laki semua jadi uskup ibu. Cuma karena ibu perempuan nggak bisa mau jadi uskup. Nah, makanya dia itu apa jadi uskup di Tesalonika. Silas ini adalah seorang Yahudi Helenistik. Helenistik adalah seorang Yahudi yang berkebudayaan Yunani. Tetapi dia ini adalah berkewarganegaraan Rom, makanya Romawi. Silas juga merupakan salah satu pemimpin gereja yang ada di Yerusalem. Selain dia adalah berkewarganegaraan Romawi, dia adalah pemimpin di Yerusalem. Coba buka. Kisah Para Rasul 15 ayat 22. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang dari antara saudara-saudara itu. Itu salah satu adalah Silas. Jadi jangan bicara ini, kalau orang tanya baginda, apa itu Silas? Silas no sudah tulis di sini. Banyak tidak kurang pemahaman tentang sejarah. Silas ini adalah kewargaan negara Rum atau Romawi. Dia juga ini adalah apa? Pemimpin di salah satu pemimpin yang ada di Yerusalem. Tetapi kalau orang berbicara kembali lagi dari yang Silas ini, dia adalah uskup di Tesalonika, pemimpin yang ada di Tesalonika. Selain dia juga pernah pemimpin di Yerusalem, ya di Tesalonika. Jadi orang mesti cari tahu. Makanya pakai juga ayat supaya orang bisa tahu. Kemudian selanjutnya, ini masalahnya sekarang gara-gara ini perempuan penyihir ini, sehingga kedua hamba Allah ini, Rasul Paulus dengan Silas mengalami apa? Masalah besar. Gara-gara DP tumpangan tangan ini dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya roh yang ada pada seorang budak ini, seorang dukun ini, sehingga keluar. Biasa dulu dapat pici, satu hari bisa 5 juta, 10 juta, gara-gara banyak pasien datang. Ada tuh cerita itu, ada apa itu lagu dukun dang? Dia pakai guna-guna, wanti-wanti itu mulai. Pak, kita mau suka kaya, sudah, ngana pakai ini, kasih ayam ekor putih, kelar-kelar kamari, dapat doi. Ada yang itu jelas membuat DP anak mau kasih, aku sudah menjadi kaya. Jadi cuma gara-gara itu rukun kaya. Karena lantaran gara-gara ini dua hamba Allah ini, Rasul Paulus mengusir setan, akhirnya so DP praktek kamari, boleh nak kasih obat ini ya, so nak mempan, so lari itu roh. Akhirnya orang bilang istilah gulung tikar. Soalnya ada penghasilan. Akhirnya gara-gara masalah ini, Rasul Paulus ini diperhadapkan dengan masalah. Coba ayat 24 dikatakan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kalau orang baca di sini, di ayat 22, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Kasih robek. Ngana ini cuma gara-gara ngana, akhirnya orang ini biasa orang datang pak ini dukun ini, akhirnya sudah orang jadi jadi masalah besar, orang-orang banyak di sini. Orang datang pembesar-besar, kasih hukuman coba ini Paulus dengan Silas. Ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera dan dilemparkan ke dalam penjara. Ini bukan dimasukkan dalam penjara. Kalau cuma istilah kata sini, dimasukkan ke dalam penjara, misalnya ikat, buka sel, kasih masuk di penjara di yang bagian, kan dia bilang penjara bagian tengah. Ini dilemparkan. Mana Paulus kongkrong Lego. Berarti ini tindakan lebih daripada di luar kemanusiaan. Karena masa itu orang-orang penjahat waktu itu yang menentang Romawi, nyanda ada mau bilang masuk, cuma tolak begini sama dengan polisi sudah dijeruji. Zaman Rasul Paulus nyanda, dia pegang kasih rabe itu Paulus pe baju, kono lempar, ngatang kisahkan juta cukur-cukur tuh oko, toh
Jadi ini tuh yang pengertian di ayat ini. Jadi sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan dorang masuk ke ruang tahanan. Sampai dorang bilang apa? DP tangan kakinya dibelenggu dalam pasungan yang kuat. So pernah lihat itu pasung? Sudah. Tuh kalau orang dia bilang kau so kesetanan, so gila, kasih pasung ini, kong, memang kamu mau bagara bagaimana? Kau so paku, mau keluar jo. Orang murid ada masuk Kristen, ibadah Kristen kong di asrama pasung. Iya. Sekarang kalau bercerita ini, Rasul Paulus, jadi gara-gara Rasul Paulus dipenjarakan, kasih masuk penjara toh, dia dimasukkan di penjara itu di tahun 57 sampai 59 Masehi, berarti zaman Kaisar Nero, ya. Bagus, Kaisar Nero itu berkuasa 54 sampai 68 Masehi. Sedangkan masalah Paulus ini di 57 sampai 59 Masehi. Orang dimasukkan di penjara. Penjara itu DP nama, maka kalau mau buka di Alkitab ini nyata ada nama penjara, namanya penjara itu. Penjara itu disebut Kaisarea. Kaisarea itu adalah provinsi daripada Yudea, wilayah daripada Herodes. Jadi so paham? Jadi ini sebenarnya kita sehubungkan dengan sejarah. Kalau mau buka di Alkitab nggak ada DP nama penjara, namanya penjara Kaisarea yang ada di Yudea. Yudea ini adalah wilayah daripada Yerusalem. Wilayah Yerusalem ini adalah bagian daripada Romawi karena Yerusalem adalah jajahan daripada Roma waktu itu. Sekarang kita Filipi ini, ketika ini Rasul Paulus katu di penjara sementara dipasung di kaki, mulainya dia batulis. So itu orang bilang selain di Kisah Para Rasul ada kitab Filipi. Filipi ini itu surat Paulus yang tulis kepada jemaat, kata jemaat disebut eklesia. Eklesia dalam bahasa Yunani disebut gereja yang ada di Filipi. Paulus tulis, aduh bagaimana kan? Kita mau melayani di Filipi, so boleh, tapi kaki dipasung bersama Silas. Kesempatan itu Paulus tulis. Kemudian hasil dia tulis ini, dia suruh DP orang kepercayaan. DP hamba Allah ini namanya apa? Epafroditus. Jadi Epafroditus ini dia kirim surat ini ke Filipi di 58 Masehi. Dia kirim sampai di jemaat Filipi, sampai muncul ini Filipi 1 ayat 7, coba. Jadi ini Kisah Para Rasul ini baku ika dengan surat yang ada di salah satu Filipi 1 ayat 7. Coba. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan semua. Jadi Paulus coba pikir apa DP tindakan agar supaya gereja yang ada di Filipi ini dorang terbangun imannya. Kemudian, sebab kamu ada di dalam hatiku, jemaat Filipi, kita selalu ingat apa ngoni, kita taruh di tapi hati. Terus di dalam hatiku, oleh karena kamu, jemaat-jemaat Filipi, semua turut dapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Kasih karunia apa? Kasih karunia dalam Yesus Kristus. Baik pada waktu aku di penjara, waktu kita di penjara yang ada di yang sekarang ini yang ada di Yudea ini. Kemudian, walaupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Memang orang Kristen begitu. Siap menerima resiko diderang, mau di penjara karena pemberitaan Injil. Ini orang cuma maling ayam masuk penjara. Ini orang masuk ada mau menyampaikan firman masuk penjara. Karena memang begitu. Kemudian Filipi 1 ayat 14. Supaya terbaca, oh ini ternyata Filipi 1 ayat 14. Ternyata ini Rasul Paulus menulis di penjara supaya jemaat gereja yang ada di Filipi memahami maksud daripada Rasul itu. Coba, Filipi 1 ayat 14 dikatakan apa? Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Apa maksudnya? Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Orang percaya. Siapa Rasul Paulus? Kenapa kan ini Rasul Paulus di penjara? Karena dia itu adalah pengikut Kristus. Karena cuma gara-gara DP kuasa Roh Kudus. Yang tadi lagi, gara-gara punya kuasa dia
Dalam nama Tuhan Yesus, tak cabut itu roh jahat. Akhirnya dia penjara karena kebenaran Injilnya ini. Makanya bilang, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani. Karena punya kuasa Tuhan ini, punya kuasa Roh Kudus ini, karena berani mewartakan namanya Injil. Biar karena mau dipenjara le. Maka kalau karena memang kuat di dalam Tuhan, makanya dikatakan bertambah berani berkata-kata firman Allah dengan tidak takut, nyana takut. Berani ngonimo memberitakan Injil, awas lo dimati. Zaman Kaisar Nero, nyanda. Orang Kristen lebih berani. Ada yang diikat dengan tiang salib, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang kasih adu dengan binatang. Zaman Kaisar Nero. Makanya kekristenan waktu itu memang berani. Coba Filipi 1 ayat 17. Jadi ini Rasul Paulus menulis di penjara supaya orang tahu, oh kisah para rasul ini ternyata suratnya ini dituju kepada apa? Ayat berapa? Filipi 1 ayat 17. Firman Tuhan, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, cuma mau menguntingkan, nak mau pusing dalam pelayanan, mau turut di dalam pelayanan, mau cuma suka enak-enak. Ini bukan pastor bilang, cuma suka yang sedap-sedap, ini boleh mau suka ditegur, ini boleh mau suka dan segalanya. Semua akhirnya dia bilang apa? Dan dengan maksud yang tidak ikhlas, saya tidak ikhlas. Mau ibadah cuma tinggi doiling ini Tuhan 5.000 kaki kita mau habis sabantar sholat makan. Aduh Tuhan, kita mau melayani Tuhan ini. Aduh, mari tetangga sebelah ada sedia RW. Aduh, mau pergi nyanda mau pergi, kaki kita tidak dapat bagian. Makanya dikatakan dengan maksud yang tidak ikhlasnya ada dorongan cuma keterpaksaan. Sedangkan dengan demikian mereka memperat bebanku dalam penjara. Paulus bilang, aduh cuma ngoni bikin beban pak kita. So di penjara le, ngoni cuma jadi beban pak kita. Bukannya dengan firman, bukannya mau berdoa itu hamba-hamba Tuhan. Ngoni cuma apa? Ya cuma kemewahan, cuma mengajar keduniawian. Makanya dikatakan Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Nah, kembali di pembacaan Alkitab. Kisah para Rasul 6 ayat 25 tadi, ini tadi 24-25. Tetapi kira-kira setengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sementara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yesusku dahsyat. Ini contoh. Bukan dia ada berdoa begitu, ini cuma contoh. Yesusku dahsyat luar biasa ketika Ibu Reni berdoa dalam nama Tuhan Yesus dalam kesuntukan. Banyak orang-orang sementara tidur dia berdoa, menaikkan puji syukur walaupun mungkin dalam keadaan susah Tuhan, tapi keadaan begini kita seumur begini, mau pikirkan ini jemaat bagaimana di dalam nama Tuhan. Nah, ini yang terjadi juga Paulus dalam nama Tuhan. Setelah habis orang berdoa, orang menyanyi. Ada kuasa dalam darahnya Arado. Mau dipikir penyanyi ini menyanyi kuasa Allah ini lebih kuat. Karena dia menyanyi, hasilnya ayat 26. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Tak goyang. Sama tuh para prajurit penjaga di penjara, pontang-panting, selamatkan diri. Baru kemudian sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Penjara rupa ini DP sendi tak goyah. Rasa-rasa mau tak cabut. Kemudian dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tuh pintu tak cabut semua. Gara-gara kuasa ini. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunuskan pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ini tuh pintu penjara, tak cabut semua, grenel-grenel sampai dompet pasung kaki ini tak cabut. Cuma berkat dengan kuasa doa, cuma berkat dengan kuasa puji-pujian. Jadi jangan main-main tuh mau puji Tuhan.
Mereka tuh lihat lagi pujian-pujian dengan penyanyi lagi, lain kali sama dia muka lawan, lain kali orang tak tawa. Jangan cuma mau bilang, orang mesti mau puji Tuhan. Mereka tuh definisinya mesti semangat. Jangan, ada kuasa. Orang lagi baginya, peper lagi. Sampai ibu, lain kali kita jatah tahu, Pak Ibu lain kali. Kok luar, so begini lagi masih bukan orang pemusik, asing jadi pemusik. Itu luar biasa. Jangan orang pikir itu orang yang tampil di mimbar jawab puji Tuhan, walaupun dia gembala serendah-rendahnya, harusnya dia di atas mimbar. Kok dia mesti memuji Tuhan? Ini ada nilainya. Lebih baik anak menyampaikan firman begini karena penuh dengan dosa. Lebih baik anak puji-pujian, tahu-tahu itu kuasa naik ke surga, bukan naik ke Hades. Naik di Hades karena tunggu di situ. Tetapi kuasa ini berlaku ketika orang hidup benar di mata Tuhan. Dia lurus DP pikiran, DP hati itu adalah ikhlas. Tetapi dikatakan tadi ini gara-gara mau nindak ikhlas, Paulus bilang, aduh cuma jadi beban Pak Boni, lebih baik dah usah jo. Biar lego di so Kristen, kalau mau cuma jadi beban Pak kita. So tahu kebenaran firman, melenceng lagi. Cuma gara-gara teguran, akhirnya lari. Banyak orang begitu. Orang lari. No, coba mau jadi orang tua. Kira sadar jadi orang tua. 4 orang. Dek, beli akan garam. Sudah cukup mama. Oh, mesti uleh. Nih. Mar kalau semua sekolah mah 5.000. Aduh mama pedoi ini cuma 4.000. Paksa lagi. Aduh mak, itu cuma 5.000. Kenapa ibu bilang tambah 5.000, 10.000? Mama sudah ada kan paksa bagaimana? Salah mama bilang ambil coba mama. Kira enak. Jadi karena keterpaksaan ini, makanya Paulus bilang, ini cuma bikin beban Pak kita, sakit kepala. Mau kira jadi pendeta pemimpin enggak enak. Tuhan, so berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kapan ini mau penuh? Buka ke mata, kurang 2 orang. Aduh Tuhan, berdoa Tuhan, dapatkan nanti ibadah wilayah makan muncul. Banyak. Besok lagi, aduh Tuhan, kurang cuma orang. Hamba Tuhan mesti sabar. Dan termasuk kita ini yang berkhotbah mesti sabar. Kita nih tahu kok kita berdoa sampai keluar ini. Itulah namanya peran Roh Kudus, bukan karena Pak Ronald. Kalau kita pegangguan, nggak akan mau dapat. Orang punya karunia, ada karunia untuk bernubuat, ada menyampaikan lewat firman, ada yang melalui dengan Roh itu. Di sini luar biasanya Tuhan Yesus. Makanya dikatakan Yakobus 5 ayat 16, apa Ika? Coba baca. Apa itu Yakobus 5 ayat 16? Ini tentang doa, kuasa doa. Supaya mengerti kuasanya di mana, Pastor? Ini kan ini ya, coba. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus ini adalah salah satu daripada murid Yesus. Coba. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan apa? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Sudah? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Tuhan, ampunilah Tuhan. Kita coba jalan bengkok Tuhan. Tuhan ampunilah Tuhan, cuma karena kita perkataan, cuma tapi pikiran akhirnya kita jadi dosa. Dan saling mendoakanmu supaya kamu sembuh. Ngana berdoa, mari dalam nama Tuhan Yesus yang lemah iman. Mari sini dalam nama Tuhan Yesus saling mendoakan. Selanjutnya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ngana punya keyakinan sampai ngana bisa punya kuasa itu. Saulus dengan Silas cuma berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pintu penjara DP sendiri tak cabut. Cuma apa? Cuma karena kuasa Tuhan. Di luar kuasa Tuhan ada. Kemudian coba buka di 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan inilah keberanian percaya kita, percaya Indri kepada Tuhan, yaitu bahwa Yesus Tuhan mengabulkan doa Indri jika Indri meminta sesuatu padanya menurut kehendak daripada Tuhan.
Tuhan minta helikopter. Tuhan besok ganti nanti berdoa. Minta helikopter. Jadi menurut kehendak Tuhan. Maka tuh tetap Tuhan bilang apa? Mintalah maka akan kuberikan padamu. Iya, minta iPhone apa ini? Minta iPhone Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih kuat mama. Siapa tahu mama dapat buka penghasilan. Banyak orang yang apa? Banyak orang panggil kerja apa mama, sehingga mama bilang jangankan handphone, oto letak kasih. Mesti begitu. Kau berdoa, jadi jangan nguning jatah tawa-tawa. Ada kalanya. Mari Indri, mari Ika, duduk di muka. Mau tumpangan tangan, jangan minta tahu itu tumpangan tangan. Kita dari dulu nih bang, orang mau tumpang tangan buat kita. So tahu di pedasar 1 Timotius 5 ayat 20, 21, 22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas orang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian di diri. Jaga yang bagian tumpangan tangan. Makanya kita orang kita berani tumpang tangan karena kita jaga tapi kemurnian. Maka kalau nggak ada berdosa, roh hugel ada di dalam, roh kebencian ada di dalam, roh apa itu yang manusia yang nyana benar pengana. Karena tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, orang ini kotor berdosa, ngana masuk pengana pediri, sehingga jangan cepat-cepat jadi guru, ngana akan berhadapan di pengadilan Kristus tinggi di Hades yang paling neraka paling awal itu masih ditampung dulu situ, belum dilemparkan ke neraka bagian kedua. Cuma gara-gara menumpangkan tangan, ngana masuk neraka. Jangan sambarang-sambarang. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 18. Supaya banyak mengerti. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menyentuh. Apa artinya ini? Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Apa tuh orang dilahirkan dari Allah? Banyak orang salah, orang Kristen sini. Oh, kita kok dilahirkan oleh Allah? Apakah Allah melahirkan? Nyanda toh? Yang dimaksudkan kita dilahirkan oleh Allah dari ngana kehidupan kotor pribadi, tentu ngana mesti baptis dulu, dilahirkan akhir baru. Kalau ngana baptis, mana ngana mau dilahirkan? Penanggalan ngana dosa-dosa lama, termasuk dosa kedagingan, dosa mata dan keangkuhan hidup. Makanya dibilang 1 Yohanes 2 ayat 16. Semua yang ada di dunia ini, baik keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, nyanda berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yang dari dunia ini, ngana mesti kuburkan lewat baptisan. Ketika ngana dilahirkan, ngana berubah, ngana hidup, ngana bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika ngana hidup di dalam Tuhan, berteosis, menyatu dengan Kristus Yesus, baru ngana dilahirkan. Makanya dikatakan kita tahu bahwa setiap orang yang dilahirkan dari Allah, so hidup benar di dalam Allah, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Allah. Dan ngana bandingkan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, sehingga tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Biar jai langkung mau datang pengana Ika, ingin kemari itu santet, pok-poki, kita so lahir di dalam Allah, roh Allah ada pak kita, nah mau tembus. Biar lain mau pikir, mau kasih kirim, ngana mau jadi kusta, mau jadi penyakit bengkok, nah mau jadi. Karena ngana setelah lahir lahirlah baru. Kembali lagi ini, so paling ayat terakhir. Makanya di sini, ini kalau berbicara ini kuasa daripada apa? Daripada kuasa Tuhan. Sampai ini penjaga ini, aduh Tuhan tak so stres, aduh di mana ini kan? Kage-kage ini penjara ini so tanah goyang, pintu penjara so tabuka, so laris to orang. Kong Paulus dengan Silas bilang, dia semua ambil itu DP pedang, kong semua bunuh diri, kong Paulus dan Silas paternya, jangan ngana bunuh, ngana pediri. Orang ada di sini, sehingga sehingga di ayat 30 dikatakan, ia mengantar mereka keluar. Tentara kepala penjara suruh bentar begini, tak suruh tahu bagaimana ini. Mar biar jo. Ternyata kotendo orang tetap ada dalam Tuhan. Kong sudah. Akhirnya kepala penjara ini
Dia bawa para rasul Paulus, aduh kita mau bikin bagaimana Pak Muni? Kalau mau lari-lari juga. Masuk minta so bingung. Makanya Kisah Para Rasul 16 ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dia so tako, jangan sampai kalau orang lari berarti nganape nyawa jadi taruhan, mau mati, mau potong. Makanya jawab mereka, percayalah, jawab Paulus dan Silas. Jawab Paulus di sini, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Cuma modal percaya Pak Tuhan. Walaupun dia bilang, aduh bahaya ini, penjara sudah buka ini pasti kita mau hukum mati. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan padanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Si kepala penjara bawa di rumah, kita mau bikin apa? Paulus bilang, terima aja Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak mau selamat? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Ngana dan seisi rumah dan orang-orang ada di situ, orang akan selamat. Sehingga ayat ini, lalu mereka memberitakan Injil. Paulus bilang, no ini memberitakan Injil, orang sampaikan. Ketika orang mengalami pertobatan, orang-orang mungkin DP saudara situ, ada orang lain yang masuk di rumah itu mendengarkan. Kemudian ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Karena dorang mau suka lahir baru. Dorang terlahir dari Allah itu sendiri. Karena dorang memberi diri terlahir dari Allah, artinya so membaptis, menanggalkan dosa, kesalahan. Ketika dorang lahir baru, dorang jadi apa? Pengikut Kristus. Kemudian ayat selanjutnya, ternyata di sini ada terjadi kuasa. Aduh, bagaimana kan kira-kira kamu dengar apa yang endingnya nanti? Yang DP bos ini mau bilang di kepala penjara coba begini, maka tuh dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah takut. Tetapi ayat 35 ini menegaskan, setelah hari siang pembesar-pembesar kota itu menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dan berpesan, boleh pergi ke kepala penjara dan berpesan. Itu kuasa Tuhan yang bekerja. Apa dia bilang? Lepaskanlah kedua orang itu. Nyanda ada sangkut paut. Cuma gara-gara dorong menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, seharusnya mereka dihukum mati. Tetapi kuasa Tuhan berlaku. Akhirnya Tuhan rubah, nganape posisi waktu dirubah. Akhirnya apa? Ini kepala penjara tak kaget. Ternyata itu DP pejabat-pejabat bilang, kasih lepaskan orang dua. Kemudian ayat 38, kepala penjara meneruskan pesan itu pada Paulus. Katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Silahkan anak gitu. Maka ini kepala penjara bilang, luar biasa kan? So terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya kita menyangkut paut dengan ini. Akhirnya harusnya kita ini dalam keadaan bahaya, kita dilepaskan karena Yesus, kuasa Tuhan. Nah, mari ini Paulus dengan Silas, ini Paulus bilang, tunggu dulu. Apa di ayat 37 bilang? Tetapi Paulus berkata pada orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami. Ya pengunia apa kita salah apa? Nggak adili pak kita. Harusnya bertanya, siapa? Nggak bisa berbuat itu. Nggak cuma berdoa sampai keluar turo itu. Cuma gara-gara perempuan ini tanpa diadili, mau dilempar kita di penjara. Gara-gara perempuan ini kehilangan pekerjaannya. Makanya dia bilang, kewarganegaraan, dia bilang begini. Tanpa dialih mereka telah mendera kami. Kewarga negara Roma di muka umum lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluhkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri membawa kami keluar. Panggil pada orang, datang pak kita di sini. Kita mau dengar. Siapa mau seenaknya mau kasih masuk penjara hari ini mau dikasih keluar? Siapa ngoni siapa so? Ngoni tidak tahu kita ini kewarga negaraan Romawi. Kaki dong kaki. Aduh, bahaya ini. Karena kewarga negaraan Romawi itu tidak sembarang mau diadili. Karena Paulus dengan Silas adalah kewarga negaraan Romawi, tidak sembarang. Kalau orang lapor balik bisa-bisa bahaya ada orang ini. Termasuk ini pemuka-pemuka, pembesar-pembesar ini. Akhirnya rombu juga sih. Aduh, sudah susah lah tuh orang sudah. Sekarang ini orang semua lepaskan. Maka karena ketuk Paulus dengan Silas penuh dengan kuasa Roh Kudus, pemaaf, penyayang, biar so siksa pat orang, saudara pat orang, so dipasung di penjara,
Biar tuh, karena kuasa Tuhan, ada kuasa kasih sehingga dia memaafkan. Terakhir ayat 40, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, baca cerita Lydia yang mana? Kita perhatikan, dia bilang. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Orang mesti tahu, jangan orang tanya begini. No, itu Lydia itu siapa? Coba, Kisah Rasul 16 ayat 14. Jadi mau pengertian, habis itu semua tutup. 16 ayat 14. 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini Lydia ini ketika Paulus dengan Silas dorang masuk ke sinagog baik Allah, dorang mengajarkan, dikumpulkan perempuan-perempuan itu. Di antara perempuan semua itu tidak paham apa yang disampaikan oleh Paulus. Cuma satu yang paham, namanya Lydia. Tuhan membuka DP pikiran sehingga apa yang disampaikan oleh Paulus dorang mengerti. No, ini Lydia ini dia di kota Tiatira. Apa cerita kota Tiatira? Ini sebuah kota kuno yang ada di Yunani. Kalau orang sekarang bilang Akisar, kastil putih di negara Turki. Negara Turki itu sekarang negara Turki yang ada. Turki itu itu dari Konstantinopel, dulunya namanya Byzantium. Zaman Konstantinopel, Konstantin di 330 Byzantium, dia kasih nama ini Konstantinopel, sekarang sudah jadi negara Turki. Nah, gara-gara Tuhan membuka pikirannya sehingga dia mengerti tentang kitab suci. Kembali ke ayat 40, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Dia kasih hibur. Jemaat di Filipi, mau dikuatkan oleh keiman, kita sudah keluar penjara. Sebelum kita meninggalkan di Filipi, mulai saat ini mau mesti semangat bersuka cita lah. Mau mesti bangun, mau beribadah dengan Tuhan yang sungguh-sungguh, sehingga ketika dia bilang apa? Ketika dihibur setelah selesai itu, kemudian dikatakan berangkatlah kedua rasul itu. Berarti menuju ke kota selanjutnya. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, belajar firman. Kalau orang tukang belajar firman, kita dulu tidak seperti ini. Saat kita bingung, makan Tuhan sampai begini. So sampai kadang-kadang kita bisa. Kenapa? Karena itu tuntunan dari Tuhan. Siapa pastor itu dulunya payah menyampaikan firman? Kenapa itu tidak punya hik dulu untuk menjelaskan ini, tidak seperti ini? Karena dikatakan tadi sama deh Lydia yang menjual kain ungu. Dia itu dibuka selubung yang tertutup. Tuhan membuka pikirannya sehingga mereka bisa mengerti tentang kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Lalu Yesus membuka pikiran para murid-muridnya sehingga mereka bisa mengerti tentang kitab suci. Kalau Tuhan Yesus nak bukakan, tumpul terus. Apa nih orang ini bilang? Beta tidur. Nah, semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua, dan orang lebih rajin lagi, setia. Biar dia cuma orang sedikit begini, tetap Roh Kudus ada dalam orang. Buang itu pikiran-pikiran yang buruk, prasangka-prasangka yang buruk. Ketika orang pulang di rumah, orang jadi berkat dan menjadi apa? Contoh di tengah-tengah orang banyak. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan, sembah. Shalom alaikum bisema Masia Kristus anesti alitos.